Jadi yang perang ini para pahlawan kita ziarahi tanggal 10 November, tapi pahlawan berjuang mempertahankan wilayah, yang membangun wilayah adalah para wali. Maka kalau kita minum air di sebuah sumur, jangan lupakan yang menggali sumur. Yang masih memegang prinsip itu siapa? NU. Wis blak-blakan kula. Ora tak tutup-tutupi pisan. Sing lestari menjaga para wali sapa? NU. Sing ziarah makame para wali sapa? NU. Sing ngakoni peneruse para wali sapa? NU. Mula angger ijo iki isih loro isih utuh. Ijone NU karo ijone tentara karo polisi isih utuh. Indonesia nggak akan kemana-mana. Nah, ketika sudah musyarakah mulai terbentuk, sudah tanpa kelas, satu kelasnya sama, maka kemudian antar musyarakah dalam kepala-kepalanya ini harus saling bertanggung jawab untuk hidup yang baru. Nah, kehidupan bersama yang saling bertanggung jawab inilah yang Rasulullah pernah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Begitu lebokno hidup bersama dalam musyarakah, per kepalanya diganti dengan kalimat Rasulullah, dengan kalimat ra'iyah, yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Loh, begitu sudah jadi ra'iyah atau rakyat, gejolak untuk pecah dalam agama diperkecil. Karena apa? Karena ra'iyah adalah sebuah kalimat yang menghilangkan kalimat kafir. Dengan adanya ra'iyah hilang kafir. Dalam pengertian orang yang menentang agama Allah itu disebut kafir. Tapi kalau sudah rukun bisa hidup bersama namanya dhimmi. Tapi kalau sudah saling bertanggung jawab, lah itu namanya ra'iyah. Maka kalau sudah ada ra'iyah jangan kau sebut kafir. Disinilah kalau sampean pengen tahu kenapa ulama-ulama Indonesia tidak mudah mengatakan kafir, karena orang Indonesia tingkatannya ra'iyah di atas dhimmi, di atas kafir. Dengan adanya ra'iyah hilangnya kata kafir dari Indonesia. Mbak Asnawi Kudus pernah didenda 100 gulden gara-gara menyebut tetangganya kafir. Karena secara konstitusional tidak ada lagi kalimat kafir, yang ada adalah kalimat ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsa dan negaranya hanya ulama Indonesia. Ora ono goleki ning donya ndak. Lha iku Quran karo hadis ya piye? Setelah ra'iyah ini terbentuk dalam musyarakah, ra'iyah pasti membicarakan nasibnya. Ra'iyah membicarakan nasibnya, ajarkan cara Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Maka kalimat wasyawirhum fil amri menjadi bahasa untuk membicarakan yang dilakukan oleh ra'iyah, yang itu kemudian disebut dengan bahasa musyawarah. Setelah bermusyawarah, ra'iyah tidak boleh menangnya sendiri. Musyawarah yang tidak menangnya sendiri berada dalam sebuah ruang yang dalam Al-Quran disebut tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, yang kemudian menjadi bahasa majelis. Ra'iyah yang membicarakan nasibnya dalam majelis dan musyawarah untuk membangun sebuah struktur kekuasaannya harus menjadi ruang besar. Maka ruang besar kekuasaan ra'iyah dalam musyawarah dan majelis disebut kursiyun wasi'a kursiyuhus samawat. Maka kursi presiden, kursi DPR, kursi bupati, kursi wakil bupati, ini adalah apa yang kita sebut sebagai sebuah sistem yang bukan lagi dibicarakan oleh orang-orang di pabrik-pabrik, di warung-warung, di pasar-pasar, tapi kalimat Quran ini dan kalimat Islam ini menjadi bahasa resmi negara yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Maka kalau sampean mau mencari negara dengan balungan paling Islam, itulah Indonesia. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang toghut, mungkin orang ini mesti singkirkan dari Indonesia. Nah, ini tadi saya menulis, saya lihat di dalam. Nah, karena yang bangun bangsa ini adalah para wali ini Pak Dandim, maka daerah yang dipersiapkan dengan ra'iyah, dengan musyarakah, dengan majelis, kemudian dengan kursiyun, dengan musyawarah, teritori yang ditinggalkan oleh para wali ini jelas disebut wilayah, data wilayah. Tadi saya lihat di dalam situ tulisannya. Artinya apa? Wilayah adalah daerahnya para wali. Berarti diakui bahwa yang bangun bangsa ini adalah para wali. Maka kalau kita menempati wilayah, jangan lupakan para wali. Sebagai penguasa wilayah, Pak Dandim, jangan lupakan para wali. Maka sampai harus ziarah wali Songo. Jadi yang perang ini para pahlawan kita ziarahi tanggal 10 November, tapi pahlawan berjuang mempertahankan wilayah. Yang membangun wilayah adalah para wali. Maka kalau kita minum air di sebuah sumur, jangan lupakan yang menggali sumur. Loh ini loh. Nah, sing isih duit, yang masih memegang prinsip itu siapa? NU. Wis blak-blakan kula. Ora tak tutup-tutupi pisan. Sing lestari menjaga para wali sapa? NU. Sing ziarah makame para wali sapa? NU. Sing ngakoni peneruse para wali sapa? NU. Mula angger ijo iki isih loro isih utuh, ijone NU karo ijone tentara karo polisi isih utuh, Indonesia nggak akan kemana-mana. Wilayah yang bangun. Mula kita ini kalau ikut di Indonesia hidup, ikutlah desain para wali. Karena wali yang membangun bangsa ini ngerti bangsa ini potensi pecahnya besar, karena berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Maka apapun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, lakukan yang membangun proses persatuan dalam perbedaan. Makanya wali itu ngajarkan makan saja, jangan makan sendiri, makanlah bareng-bareng. Biar bisa makan bareng-bareng, nasinya jangan dibagi-bagi, biarkan jadi tumpeng, biar nanti kalau makan bersama sama. Motong ayam jangan dipotong-potong dulu, biarlah jadi ayam yang utuh dan satu, biar nanti makannya bareng. Kalau ada orang mati yang sedih, jangan sendiri-sendiri, jadilah hidup bersama sampai 40 hari agar tidak terpecah dan tercerai berai. Ada orang lahir ngumpul lah, ada orang makan ngumpul lah, ada orang sholawatan ngumpul loh, ada orang tahlilan ngumpul loh, ada orang yasinan ngumpul loh, ada orang nariyahan ngumpul loh. Makanya para wali paling seneng nggak acara di mana manusia harus berkumpul. Peringatan HUT ini ngumpul loh, jangan tercerai berai. Mari bersatu, ngumpul loh, gitu loh, ngumpul loh. Loh ini, makanya kalau malam hari ini pada ngumpul, ini bagus, ya ini bagus. Maka ngumpul bersama-sama antar elemen bangsa. Lah itu, lah NU bagian sing jiko sing lawas-lawas, dadani sing lawas-lawas. Ya tahu, nah bagian jiko sing anyar-anyar Muhammad. Dia ini bagian sing jiko anyar-anyar, sampean suwuk Muhammadiyah nyuntik itu. Engko nek anake wong Muhammadiyah kena santet ku lha iki kiai NU. Ane kiyaine mencret mlebu PKU. Jadi al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Lha niku NU sarungan mayokno bakul sarung. Nek Muhammadiyah celononan mayokno tukang jahit. Dengan ngono kan indah tuh urip iku. Tapi jangan lupakan pendiri bangsa ini. Makanya kalau orang tidak suka dengan bangsa ini, caranya aneh-aneh.
Yang dibongkar adalah pusat persatuannya. Yasinan kok ngrukun ke uang, yasinannya dibid'ahkan. Kuburan mempersatukan orang, kuburannya dibid'ahkan. Loh, makanya para wali itu indahnya Islam itu riang gembira di Indonesia itu. Karena bagaimana Islam yang jauh ini bisa dipakai sama orang Nusantara. Allah orang sini kok nggak terlalu kenal, ya udah pangeran gitu aja. Tilmidun muridun, ya udah santri. Syekhun ustadzun, ya kiai. Musola langgar. Biasa aja. Yang penting isinya berubah. Karena iblis kalau bungkusnya masih sama, dia kenal pasti dibuang. Makanya begitu masuk sini bungkusnya diganti semua biar iblis nggak terlalu paham. Lu sampean kalau naruh uang kok di tas ketinggalan di pinggir jalan langsung diambil orang. Coba sampean bungkus pakai karung goni gitu, nggak ada orang ngambil, tapi walaupun tas itu nggak ada uangnya mesti dicuri orang. Ini bungkus ini, makanya ulama Indonesia jangan sampai ketahuan kalau ini bungkusnya adalah bungkus Islam. Iblis itu paling tahu. Karena lambat laun kalau bungkusnya ketahuan, bungkusnya dipakai, isinya diganti. Karena strategi iblis itu begitu, kalau bungkusnya sudah kena, isinya pasti diganti. Sholat itu akan diganti isinya, puasa diganti isinya, bungkusnya tetap Islam, isinya demit kabeh sesuk itu. Hati-hati. Lu sumpahnya iblis, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum, dengan kemuliaanmu ya Allah akan aku sesatkan seluruh manusia. Kulluhum ajma'in, enggak main-main. Jadi iblis itu pada satu titik akan menyesatkan manusia dengan bungkusnya. Sampai ribut masalah Palu, korban sebegitu banyak, iya kan, terus nanti pada kristenisasi atau apa. Itu jelas gempa bumi matinya syahid. Tapi bungkus Islam yang sekarang ditawarkan orang menjadi sangat luar biasa ekstrim. Kebaikan-kebaikan yang dibungkus dengan model baru ini bahayanya luar biasa. Hati-hati sembilan. Untung ada para ulama yang masih ngerem. Syar'i nggak bisa dibendung sampai semua dianggap tidak syar'i. Akhirnya negara yang dianggap tidak syar'i dihancurkan dengan khilafah. Bathuk ora syar'i direng-ireng, kathok ora syar'i dicingkrangno. Akhirnya membangun sebuah kontestasi ideologi baru yang namanya penegakan syariah kembali pada Quran dan Sunnah. Indonesia enggak lah, enggak. Kamu mau kembali aja, aku enggak. Aku belum pernah kemana-mana kok minta kembali. Kamu kembalilah. Tapi yang enggak punya rem kayak Timur Tengah enggak punya rem. Enggak lah, enggak direm. Bablas terus jadi ISIS, seluruh Timur Tengah hancur. Penegakan syariat enggak jalan, alih-alih sistem syariat enggak jalan. Tapi sampean kalau harus tahu, data UNHCR terbaru 157 juta pengungsi dari seluruh negara Timur Tengah masuk ke Eropa pindah agama, bukan Islam. Pemurtatan syar'i namanya. Ayo, kan mending Indonesia. Orang terlalu syar'i, tapi tetap Islam sampai mati. Indonesia ini indah.